Carut-marut pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 berujung kerugian negara. Indonesia pun harus membayar gugatan 500 miliar dan berpotensi terus bertambah. Kejaksaan Agung dituntut berani mengusut kasus tersebut tanpa terkecuali, termasuk memeriksa mantan petinggi Kementerian Pertahanan. Pengadaan satelit Orbit 123 bujur timur oleh Kementerian Pertahanan pada 2015 lalu syarat aroma korupsi. Meski belum ada pos anggaran pengadaan satelit dari APBN saat itu, Kemenhan nekat menandatangani kontrak dengan sejumlah perusahaan penyewaan satelit, diantaranya Avanti, Navayo, Airbus, DTNT, Hugan Level, dan Telesat. Akibatnya, Kemenhan pun tak mampu membayar sewa satelit sesuai kontrak. Avanti Communication Limited menggugat Kemenhan di Pengadilan Arbitrase London dan Indonesia dijatuhi hukuman 515 miliar rupiah pada Juli 2019. Tak hanya Avanti, perusahaan penyedia satelit lainnya Navayo juga menggugat Kemenhan di Pengadilan Arbitrase Singapura. Dan lagi-lagi Kemenhan diganjar hukuman membayar 314 miliar rupiah ke Navayo pada Mei 2021. Setelah kalah beruntun di dua kasus arbitrase, Kemenhan juga berpotensi ditagih bayar oleh Airbus, DTNT, Hugan Level, dan Telesat. Kental aroma korupsi, Kejaksaan Agung pun turun tangan dan kasus ini masuk ke penyidikan. 11 orang diperiksa, diantaranya beberapa orang dari PT Dini Nusa Kusuma sebagai pemegang hak pengelolaan Feeling Satelit Indonesia dan juga beberapa tim ahli dari Kemenhan. Selain Kejagung, BPKP juga diturunkan untuk melakukan audit khusus dan hasilnya terdapat beberapa poin penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara dalam proyek pengadaan satelit Kemenhan. Bahkan saat kontrak dilakukan, ini anggarannya pun belum tersedia. Nah, seharusnya saat itu kita tidak perlu melakukan penyewaan satelit tersebut, karena di ketentuannya saat satelit yang lama tidak berfungsi masih ada waktu selama 3 tahun ya dapat digunakan. Jadi masih ada tenggang waktu 3 tahun. Tetapi dilakukan penyewaan. Sehingga di sini kita melihat juga ada perbuatan melawan hukum. Dukungan terhadap proses hukum juga dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD, termasuk memeriksa sejumlah pejabat Kemenhan periode 2015-2016 yang bertanggung jawab atas penandatanganan kontrak sewa satelit. Terus bagaimana ya yang bertanggung jawab yang membuat kontrak itu karena belum ada kewenangan dari negara di dalam APBN bahwa harus mengadakan itu, melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu. Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ria Mizar Triakudu angkat bicara soal carut-marut sewa satelit di masa kepemimpinannya. Ria Mizar mengakui ada unsur kedaruratan dalam pengisian satelit di slot orbit agar tak diambil alih negara lain. Ia juga mengaku mendapat perintah Presiden Jokowi untuk segera menyelamatkan slot orbit tersebut. Sejalan dengan proses penyidikan saat ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Menhan Prabowo Subianto pun berjanji kooperatif atas pengusutan kasus tersebut. Jenderal Andika Perkasa menyebut TNI ingin menghapus stigma kebal hukum, sementara Menhan Prabowo mengaku siap memfasilitasi agar proses hukum berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan.